Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan Ibu pada pertemuan yang keempat. Nah, tidak terasa ya. Dan saat ini kita akan sebentar lagi pada tahap menyusun teks eksposisi. Baik, nah sebelum mengawali pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa pada pertemuan yang sebelumnya? Kalian masih ingat? Ya, kita sudah membahas bagaimana cara mengembangkan teks eksposisi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, bagaimana kalian melengkapi sebuah gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Nah, Ibu nanti akan melihat tugas yang sudah kalian kerjakan. Baik, siap untuk belajar pada pertemuan hari ini ya? Siap. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu mengembangkan isi teks eksposisi berupa permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dengan model discovery learning, peserta didik mampu mengembangkan isi teks eksposisi yang baik dan benar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu melengkapi tesis dengan argumen dan menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini merupakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Baik, selanjutnya, nah pada pertemuan sebelumnya Ibu telah menyampaikan kepada kalian apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf yang mana letak gagasan utama ini bisa terdapat di akhir bacaan atau induktif maupun di awal bacaan deduktif ataupun gabungan dari keduanya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan gagasan penjelas adalah gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama yang pada umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas, dan kalimat penjelas ini biasanya berisikan contoh-contoh, kemudian uraian-uraian kecil, kutipan-kutipan, dan ilustrasi. Nah, kalian pahami dan pelajari kembali ya. Dan ingat-ingat kembali perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan penjelas. Baik. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan yang dimaksud dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama atau kalimat utama pada suatu paragraf. Untuk mendukung kalimat utama tersebut, tentunya kalimat penjelas biasanya terdapat contoh, data, uraian, penjelasan dari kalimat utama. Nah, untuk itu semakin banyak suatu kalimat penjelas di dalam suatu paragraf, maka semakin kuat gagasan utama paragraf tersebut sehingga paragraf tersebut semakin baik. Nah, ciri-cirinya dalam menyampaikan kalimat penjelas itu bagaimana? Yaitu yang pertama merupakan pendukung gagasan pokok atau kalimat utama, yang kedua kalimat tidak otonom, yang ketiga mendeskripsikan atau menjelaskan topik yang dibahas, kemudian yang keempat memerlukan penghubung, bahkan misalnya contohnya untuk tercapai koherensi atau keterkaitan antar kalimat. Kemudian kalimat penjelas bersifat khusus, dan kalimat penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, jadi dikaitkan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Kemudian biasanya memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Selanjutnya tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya nantinya akan kabur jika dipisah dengan kalimat yang lain. Nah, selanjutnya kalimat penjelas ini biasanya terdapat data-data, fakta-fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kalimat penjelas. Nah, kita lihat Ibu akan mereview salah satu tugas yang kalian kerjakan pada pertemuan yang ketiga. Nah, Ibu di sini mengangkat salah satu tugas yang dikerjakan oleh Keisa Salsabila dari MIPA 2. Nah, bagaimana pengerjaannya? Kita lihat bersama-sama. Ya, soal yang pertama. Nah,
Terdapat gagasan pokoknya yaitu buah pisang mengandung banyak khasiat dan banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia. Nah, bagaimana Keisha menyampaikan atau melengkapi gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelasnya? Kita lihat, buah pisang selain memiliki rasa yang lezat serta mudah didapat dan terjangkau, buah pisang juga memiliki banyak manfaat atau khasiat untuk kesehatan tubuh. Karena di dalam buah pisang mengandung banyak nutrisi yaitu serat dan antioksidan sebagai sumber karbohidrat, mengandung vitamin A, B, B6, dan C, serta mineral, protein, kalium, magnesium, kalsium, fosfor, zat besi, dan lainnya. Nutrisi yang terkandung dalam buah pisang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, memperlancar sistem pencernaan untuk mencegah risiko penyakit ginjal, memperlancar sistem pernapasan untuk mencegah asma, menyehatkan tulang, menyehatkan jantung, menyeimbangkan gula darah dengan kandungan pektin dan patirestan, merawat kulit, mengatasi anemia, melancarkan aliran oksigen ke otak. Kulit pisang juga dapat menyehatkan retina mata. Buah pisang dapat menjaga daya ingat dan meningkatkan suasana hati karena mengandung triptopan dan asam amino sebagai bahan olahan makanan serta manfaat lainnya. Nah, ini merupakan tesis yang disampaikan oleh penulis yang dilengkapi dengan gagasan penjelasnya. Nah, ini gagasan penjelas yang dibuat oleh Keisha pada paragraf pertama, yaitu mengenai tesis yang disampaikan atau topik yang dibahasnya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, pada paragraf yang kedua kita lihat gagasan pokoknya apa, yaitu masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Bagaimana gagasan penjelas yang disampaikannya? Yaitu pohon pisang dikenal sebagai pohon seribu guna karena seluruh bagian pohon pisang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, daun pisang dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan dan menghentikan mimisan. Bahkan batang pohon pisang dibuat menjadi debog yang dirakit dan manfaat lainnya dari pohon pisang. Bagian pohon pisang yang dikonsumsi selain buah pisang adalah jantung pisang. Jantung pisang sebagai bahan olahan makanan diolah menjadi sayur lodeh, tumis, pakcoy, keripik, abon, dan lainnya. Jantung pisang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu untuk menyeimbangkan gula darah, mencegah infeksi, menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui, mencegah radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit stroke, diabetes, anemia, meningkatkan suasana hati, dan manfaat lainnya dari jantung pisang yang sangat banyak. Nah, ini merupakan argumentasi yang terdapat dalam paragraf yang kedua yang dilengkapi dengan gagasan penjelas dari sebuah gagasan pokok yang sudah ada yang dibahas bagaimana masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Nah, ini dilengkapi dengan gagasan penjelas yang disampaikan oleh Keisha. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis dalam topik yang dibahasnya tersebut. Kita lihat, gagasan pokoknya itu ternyata pisang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Gagasan penjelasnya, buah pisang memiliki rasa yang lezat serta mudah didapat dan terjangkau serta memiliki banyak manfaat atau khasiat. Selain untuk menyehatkan tubuh, perlu diketahui bahwa pohon pisang dikenal sebagai pohon seribu guna, di mana seluruh bagian dari pohon pisang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan serta kegunaan bagi kehidupan sehari-hari. Baik akar, batang, daun, kulit, bonggol, hati, buah pisang, hingga jantung pisang. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berkebun menanam pohon pisang, mengonsumsi buah pisang dan jantung pisang, serta memanfaatkan bagian-bagian pohon pisang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penegasan ulang yang disampaikan oleh penulis, oleh Keisha, mengenai bahwa ternyata pisang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Kita lihat selanjutnya, yaitu bagaimana rekomendasi yang disampaikan atau apakah ada solusi yang disampaikan oleh penulis. Kita lihat gagasan pokoknya, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan efektif
baik untuk keperluan pribadi maupun untuk ladang usaha. Nah, gagasan penjelas yang disampaikan bahwa pemanfaatan buah pisang juga dapat mendatangkan keuntungan lainnya. Buah pisang dapat dimanfaatkan sebagai ladang usaha, perdagangan buah pisang tanpa pengolahan maupun buah pisang sebagai bahan olahan makanan. Seperti keripik, kolak pisang, pisang coklat, es krim pisang, pisang goreng, selai pisang, dan lainnya. Untuk mendukung usaha perdagangan, lebih baik mempunyai lahan budidaya pohon pisang sendiri untuk memudahkan kegiatan usaha dan kualitas buah pisang lebih terjamin, sehingga dapat meningkatkan perkembangan usaha perdagangan buah pisang dan olahan buah pisang. Nah, ini merupakan rekomendasi atau solusi yang disampaikan mengenai topik yang dibahasnya mengenai bahwa masyarakat dapat memanfaatkan dengan efektif manfaat dari pisang tersebut. Nah, jadi di dalam teks yang pertama itu memuat tesis, kemudian memuat argumentasi, penegasan ulang dan rekomendasi atau solusi yang disampaikan oleh penulis terkait topik yang dibahasnya. Nah, jadi di dalam melengkapi sebuah gagasan pokok dengan gagasan penjelas, kita harus mengetahui terlebih dahulu tadi yang telah Ibu sampaikan, ciri-ciri dari kalimat penjelas itu ada apa saja, kemudian bagaimana kita menyampaikan suatu pendapat atau argumen yang kita sampaikan, yang kita kemas sehingga pembaca akan paham dan mengerti mengenai informasi yang kita sampaikan. Nah, jadi di dalam menyampaikan pendapat dengan melengkapi gagasan penjelas itu harus berdasarkan pada pola-pola tertentu. Nah, di dalam gagasan penjelas dimasukkan contoh-contoh, kemudian uraian-uraian yang dapat meningkatkan pendapat dari penulis tersebut terkait topik yang dibahasnya, seperti itu. Nah, jadi di sini yang kurang itu bagaimana cara kalian mengemas suatu argumen atau pendapat yang kalian sampaikan itu sesuai dengan fakta-fakta, data-data, bukti-bukti yang akurat yang dapat dipercaya atau dipahami oleh pembaca mengenai topik yang kita bahas. Nah, jadi kalian harus lebih memahami kembali bagaimana cara kita menyampaikan suatu pendapat dengan gagasan penjelas yang terdapat pada suatu gagasan pokok dengan topik yang dibahas, seperti itu. Paham sampai sini ya? Baik, Ibu lanjutkan pada soal yang kedua. Ya, soal yang kedua yaitu menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Kita lihat gagasan pokoknya, yaitu di sini Keisha memilih mengenai tentang lingkungan. Nah, gagasan pokoknya lingkungan yang bersih adalah satu di antara prasyarat untuk mendukung kehidupan yang sehat, baik sehat dengan rohani ataupun jasmani. Kemudian gagasan penjelas yang disampaikannya, dalam kehidupan sehari-hari manusia atau makhluk hidup membutuhkan lingkungan hidup yang asri, berarti lingkungan yang aman, sehat, rindang, dan indah. Lingkungan sekitar berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Dengan lingkungan yang asri dan bersih akan mendukung kehidupan menjadi lebih terjamin, kenyamanan dan kesehatannya, serta terjaga dari berbagai pencemaran lingkungan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita selaku manusia harus selalu menjaga amanah yang diberikan. Ada banyak cara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan tetap asri dan bersih. Salah satunya adalah dengan selalu menjaga kebersihan, menanam tanaman atau melakukan reboisasi, melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang asri dan bersih. Kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbedanya seperti apa? Kita lihat, lingkungan yang asri berarti lingkungan yang aman, sehat, rindang, dan indah. Lingkungan yang asri dan bersih adalah salah satu prasyarat untuk mendukung kehidupan yang sehat, baik sehat secara rohani ataupun sehat secara jasmani. Dengan lingkungan yang asri dan bersih akan mendukung kehidupan menjadi lebih terjamin kenyamanan dan kesehatannya, serta terjaga dari berbagai pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan. Ada banyak cara atau upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar lingkungan tetap asri dan bersih. Di antaranya adalah dengan selalu menjaga kebersihan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menanam tanaman atau reboisasi, melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar, dan upaya lainnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang asri dan bersih.
Nah, itu gagasan pokok pada paragraf yang pertama yang dilengkapi dengan gagasan penjelas dan bagaimana Keisha menyampaikan dengan bahasa sendirinya atau dengan bahasa yang berbeda. Kemudian kita lihat selanjutnya, gagasan pokok yang selanjutnya itu ada 4 tipe pencemaran lingkungan yang begitu mengganggu kenyamanan, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, serta pencemaran nada. Gagasan penjelasnya yang disampaikannya yaitu pencemaran lingkungan akan merusak lingkungan. Salah satu contoh pencemaran tanah adalah membuang sampah sembarangan. Contoh pencemaran air adalah tergenangnya sampah atau limbah di selokan maupun di sungai dan tumpahan minyak di laut. Contoh pencemaran udara adalah polusi yang ditimbulkan oleh asap kendaraan dan asap rokok. Contoh pencemaran nada adalah suara arus lalu lintas. Banyak sekali jenis pencemaran lingkungan yang merusak lingkungan, menyebabkan lingkungan tidak sehat dan berdampak menimbulkan berbagai penyakit sehingga mengganggu kenyamanan makhluk hidup di sekitar, mengganggu keseimbangan alam dan ekosistem, hilangnya habitat dan punahnya flora dan fauna. Terjadi pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon dan dampak lainnya dari pencemaran lingkungan. Kemudian bagaimana penulis menyampaikan dengan bahasa yang berbedanya? Kita lihat ada 4 tipe pencemaran lingkungan yang merusak lingkungan sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya, yaitu pencemaran tanah seperti membuang sampah sembarangan, pencemaran air seperti tergenangnya sampah atau limbah di selokan maupun di sungai, dan tumpahan minyak di laut. Kemudian pencemaran udara seperti polusi, asap kendaraan, dan asap rokok. Pencemaran nada seperti suara lalu lintas. Pencemaran lingkungan berdampak menimbulkan berbagai penyakit karena lingkungan tidak sehat. Kemudian mengganggu keseimbangan alam dan ekosistem, hilangnya habitat dan punahnya flora dan fauna, terjadi pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon dan dampak pencemaran lingkungan lainnya. Nah, ini terdapat pada paragraf yang kedua yang dilengkapi dengan gagasan penjelas dan penyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kemudian kita lihat pada paragraf terakhir, gagasan pokoknya itu bertambahnya jumlah masyarakat mempunyai konsekuensi menambahnya jumlah pencemaran lingkungan. Gagasan penjelasnya itu pertambahan jumlah penduduk yang menambah jumlah pencemaran lingkungan terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya lingkungan yang asri dan bersih. Juga karena rasa ketidakpuasan manusia dan perilaku manusia yang tidak terkendali seperti penebangan liar, membuang sampah dan limbah sembarangan, penangkapan ikan di laut menggunakan bahan peledak, meningkatnya jumlah polusi udara, dan lainnya. Keadaan lingkungan akan terus bertambah buruk jika tidak ada upaya penanggulangan karena rendahnya tingkat kesadaran manusia. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kesadaran dan pentingnya lingkungan yang asri dan bersih. Kemudian penyampaian dengan bahasa yang berbedanya, bertambahnya jumlah penduduk mempunyai konsekuensi menambah jumlah pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran dan pentingnya kebersihan lingkungan dan karena rasa ketidakpuasan perilaku manusia yang tidak terkendali seperti penebangan liar, membuang sampah dan limbah sembarangan, penangkapan ikan di laut, menggunakan bahan peledak, meningkatkan jumlah polusi udara, dan lainnya. Pentingnya meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan dan melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk menjaga dan mencegah memburuknya keadaan lingkungan. Nah, ini paragraf yang ketiga dengan gagasan pokoknya yang dilengkapi dengan gagasan penjelas kemudian disampaikan kembali dengan bahasa yang berbeda. Nah, jadi pada soal yang kedua ini bagaimana cara kalian menyampaikan suatu topik yang dibahas dengan penyampaian bahasa berbeda atau dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, artinya di sini gabungan antara gagasan pokok kemudian gagasan penjelas sehingga kalian akan mampu menyampaikan topik yang dibahas dengan bahasa yang berbeda tersebut. Nah, sehingga di sini kalian sudah belajar bagaimana cara menyampaikan kembali topik yang dibahas dengan menggunakan bahasa sendiri seperti itu. Paham ya sampai sini? Jadi Ibu simpulkan pada soal yang pertama dan soal yang kedua itu kita membahas bagaimana gagasan pokok dan gagasan penjelas dan bagaimana kalian dalam menyampaikan kembali bahasa
dengan bahasa yang berbeda mengenai topik yang dibahas dengan melengkapi gagasan penjelas. Nah, artinya kalian sudah mampu berpendapat, menyampaikan suatu pendapat kalian, argumen kalian mengenai topik yang dibahas. Nah, jadi kalian mampu menyampaikan pendapat tersebut berdasarkan dengan yaitu berdasarkan dengan pola-pola atau contoh-contoh yang sebelumnya sudah kita bahas bersama. Bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat atau sebuah argumen yang harus didasarkan pada apa. Nah, didasarkan pada pendukungnya, yaitu dengan adanya bukti-bukti, fakta-fakta, data-data yang akurat, yang sehingga pembaca akan percaya terhadap informasi yang kita berikan. Nah, seperti itu, paham ya? Jadi dengan ini kalian nantinya akan menemukan struktur teks eksposisi yang terdiri dari tesis, kemudian argumentasi, penegasan ulang, dan rekomendasi atau solusi yang disampaikan oleh penulis. Sampai sini paham ya? Baik. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita melanjutkan kembali pada pertemuan yang sebelumnya. Kalian lebih mengetahui lebih dalam bagaimana cara mengembangkan teks eksposisi dengan melengkapi gagasan penjelas dari gagasan pokok, kemudian menyampaikan kembali dengan bahasa yang berbeda atau menyampaikan kembali dengan bahasa sendiri mengenai suatu topik dengan pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang telah kalian sampaikan. Nah, jadi Ibu harapkan bahwa dalam mengembangkan sebuah teks eksposisi itu harus bertujuan pada pola-pola struktur teks eksposisi dan cara-cara menyampaikan sebuah pendapat atau argumen yang kita sampaikan dalam suatu topik yang kita bahas tersebut. Nah, jadi kalian sudah mampu menyampaikan argumen atau pendapat dengan melengkapi gagasan penjelas dari sebuah gagasan pokok. Nah, sampai sini mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dan dapat kalian pelajari lebih dalam lagi. Dan silakan kalian siapkan untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Baik. Nah, itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, silakan jika kalian ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanya, boleh di grup WA ataupun maupun e-learning. Nah, nanti tugasnya kalian unggah pada e-learning dan tugas-tugas berikutnya Ibu ingatkan kembali kalian kerjakan. Dan jika tidak mengerjakan, Ibu anggap kalian tidak dapat mendapatkan nilai. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Sekian dari Ibu pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.